Saudara-saudari yang terkasih, selamat pagi dan selamat hari Minggu untuk kita semua. Pagi ini, Minggu biasa yang ke-31, saya akan membawakan sebuah renungan dengan tema tentang kasih. Bacaan suci hari ini memberitakan kepada kita bahwa Allah itu selalu mencintai kita. Ia ingin agar kita pun saling mencintai satu sama lain, sebab itu merupakan ajaran yang utama. Selain itu, Allah juga menawarkan keselamatan dan kebahagiaan terhadap kita bila kita tetap setia kepadanya. Pada bacaan pertama, yaitu dari kitab Ulangan, Musa menerima 10 perintah Allah di Gunung Sinai. Musa menjelaskan kepada bangsa Israel bahwa mereka harus senantiasa menyembah dan menghormati Allah saja. Bila mereka tetap setia kepada Allah, maka mereka akan mendapat jaminan keselamatan dan kebahagiaan. Hal ini juga ditujukan kepada kita yang juga adalah umatnya. Musa menegaskan tentang 10 perintah Allah karena dia ingin agar kita tidak menyembah dan berpaling dari Allah. Hanya terhadap Dialah sepatutnya kita hormat dan menyembah. Saudara-saudari yang terkasih, lantas mengapa Allah menuntut agar kita harus hormat dan menyembah Dia saja? Perlu kita ketahui, Allah mempunyai maksud mengapa kita harus menyembah dan hormat kepadanya saja. Menyembah dan menghormati Allah tidak berarti bahwa Allah menginginkan penghormatan dari manusia yang sebanyak-banyaknya. Tidaklah demikian. Melainkan Allah menuntut kita menghormati dan menyembahnya agar kita terbebas dari perbudakan dan dosa. Allah ingin agar kita cukup hidup di dalam Dia, tinggal di dalam Dia, tunduk kepadanya, hormat kepadanya, dan menyembah Dia. Dia menghendaki kita melakukan itu semua agar kita selamat dari perbudakan dosa dan hidup dalam Dia yang adalah keselamatan. Saudara-saudari yang terkasih, bila kita tidak menyembah dan menghormati Allah, maka pastilah kita diperbudak oleh dewa-dewa yang kita ciptakan sendiri, yaitu harta dan kuasa. Dengan begitu, terjadilah penindasan, ketidakadilan, kekerasan, dan keserakahan dalam kehidupan kita. Bila kita tidak menyembah dan menghormati Allah, maka dewa-dewa yang kita angkat sendiri menjadi dewa kita akan menindas dan merusak orang lain, serta memperbudak diri kita sendiri. Saudara-saudara yang terkasih, untuk itulah kita mesti selalu menyembah dan menghormati Allah dalam kehidupan kita. Kita harus selalu mencintai dan mengasihinya lebih dari apapun. Allah itu kasih, Allah itu cinta, maka sudah semestinya kita mencintainya. Dalam bacaan Injil dipertegas lagi bahwa Allah menuntut agar kita saling mengasihi satu sama lain. Pada zaman Yesus, para rabi Yahudi, yaitu dalam bacaan Injil, Yesus sangat tekun. Para rabi Yahudi sangat tekun dalam mempelajari kitab suci. Siang malam mereka selalu bergelut dengan kitab suci. Tindakan ini tidak hanya sebatas sebagai sebuah bacaan rohani semata, melainkan juga sumber sebagai ilmu pengetahuan. Mereka menganggap bahwa kitab suci merupakan sumber segala ilmu pengetahuan. Karena kitab suci merupakan sumber ilmu pengetahuan, maka dari situlah muncul golongan-golongan yang selalu memperdebatkan isi kitab suci. Dan yang paling sering diperdebatkan ialah tentang 10 perintah Allah. Dari 10 perintah Allah ini, hukum mana yang paling utama? Jadi dari 10 perintah Allah ini mereka selalu mencari hukum mana yang utama dan terutama. Mereka tidak henti-hentinya mencari kepastian tentang hukum mana yang paling utama itu. Maka tidak mengherankan bahwa Yesus sebagaimana yang ada dalam Injil pada pagi hari ini juga menjumpai hal yang sama, yaitu persoalan tentang 10 perintah Allah, tentang hukum mana yang paling utama. Perlu kita ketahui bahwa pertanyaan yang diajukan oleh orang Farisi dan ahli Taurat kepada Yesus bukanlah pertanyaan untuk mengujinya, melainkan pertanyaan yang benar-benar ingin mendapatkan sebuah jawaban dari Yesus. Mereka dengan tulus dan jujur mengharapkan suatu jawaban yang pasti dari Yesus. Nah, setelah mereka bertanya kepada Yesus, Yesus tidak hanya tinggal diam. Ia menjawab dengan penuh kasih dan berkata bahwa hukum yang pertama itu ialah kasihilah Tuhan Allahmu. Hukum yang kedua ialah kasihilah sesamamu.
Yesus menegaskan bahwa tidak ada hukum lain yang lebih besar dari itu. Dari semua hukum yang tertulis, itulah hukum yang harus diutamakan. Ini tidak berarti bahwa hukum lain tidak berlaku dan tidak penting, melainkan hukum kasih menjadi hukum dari hukum-hukum yang lain, yaitu sebagai pelengkap. Hukum lain itu merupakan perluasan dari hukum utama tersebut. Hukum tentang kasih berperan sebagai pemandu bagaimana kita hidup dalam kehidupan sehari-hari. Nah, betapa pentingnya hukum ini sehingga Yesus menuntut agar kita senantiasa harus saling mengasihi. Dalam hukum saling mengasihi ini, Yesus tidak hanya asal omong, melainkan Yesus telah mempraktekkan dalam hidupnya sendiri, sebagaimana pada bacaan kedua, yaitu surat kepada orang Ibrani, bahwa Yesus sebagai imam agung, yaitu imam tertinggi, jika dibandingkan dengan imam-imam Yahudi lainnya, imam-imam Yahudi yang lainnya itu tidak ada banding dengan Yesus. Para imam Yahudi ketika mereka mempersembahkan kurban, yaitu korban sebagai silih, mereka mempersembahkan anak domba atau anak lembu. Sedangkan Yesus yang adalah imam agung tertinggi itu mempersembahkan dirinya sendiri sebagai korban silih untuk dosa-dosa kita. Nah, mengapa Yesus melakukan itu semua? Saudara-saudari yang terkasih, tentu Yesus melakukannya karena kasih. Hal inilah yang menjadi bukti bahwa Yesus tidak hanya sekedar omong, Yesus mengasihi kita sesamanya. Setelah melihat betapa pentingnya hukum kasih, maka marilah kita menerapkan hukum ini dalam kehidupan kita. Mari kita membuka hati untuk memberi dan menerima cinta terhadap sesama. Tinggalkan ego kita yang hanya ingin dicintai, tetapi sulit untuk mencintai. Kehidupan kita terus berjalan, dunia tidak akan sama pada waktunya. Inilah saatnya kita memusatkan perhatian pada cinta. Memberi dan menerima, maka kita akan bahagia. Jadikan Yesus sebagai pemandu kita, sebagai dasar cinta kita, sebagai kekuatan dan pertolongan kita. Jangan ragu untuk mengekspresikan kasih persaudaraan kita dalam Kristus terhadap sesama. Saudara-saudari yang terkasih, jalan di depan masih jauh dari jangkauan. Dunia kita sedang diliputi kegentaran. Iman kita berkali-kali mengalami goncangan. Maka dari itu, saudara-saudari yang terkasih, marilah kita sadar akan pentingnya sebuah cinta. Cinta yang menjadi perisai dan pelindung kita menghadapi bahaya. Cinta terhadap sesama dan Tuhan yang menjadi kekuatan hidup kita. Sadarlah betapa cinta itu memberikan kekuatan yang luar biasa. Segala sesuatu dikalahkan oleh cinta. Maka saudara-saudari yang terkasih, tunggu apa lagi? Mari kita membuka hati terhadap cinta dan membagikannya kepada sesama. Saudara-saudari, demikianlah renungan yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi saudara-saudari sekalian. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.